Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmawati, NPM 1804041089, jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem moneter Indonesia saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari MEI. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah A. Sistem moneter di Indonesia. Sistem moneter di Indonesia di dalam pasar uang terdapat dua pelaku utama, yaitu kelompok kreditur yang menawarkan dana dan kelompok debitur yang membutuhkan dana. Pelaku pasar uang juga dapat dilakukan dalam bentuk pengelompokan sesuai dengan perannya dalam proses penciptaan uang. Atas dasar ini, maka terdapat tiga pelaku utama dalam pasar uang, yaitu otoritas moneter, bank sentral dan pemerintah, lembaga keuangan, bank dan non-bank, masyarakat, rumah tangga, dan produsen. Otoritas moneter mempunyai peran untuk sumber awal terciptanya uang beredar. Kelompok ini merupakan sumber penawaran uang kartal yang menjadi sumber untuk memenuhi permintaan masyarakat akan uang. Di sisi lain, juga merupakan sumber penawaran uang, dikenal sebagai reserve bank, yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Dengan demikian, uang kartal dan cadangan bank adalah untuk inti atau uang primer. Lembaga keuangan dapat berbentuk bank atau bukan bank. Peran utama kelompok ini adalah sebagai sumber penawaran uang giral, demand deposit, deposito berjangka, time deposit, simpanan tabungan, saving deposit, serta aktiva keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat. Seluruh jenis penawaran tersebut dikenal juga sebagai uang sekunder. Berdasarkan peran yang dipegang oleh kedua kelompok di atas, yakni sebagai supplier seluruh kebutuhan uang yang diinginkan masyarakat, maka kedua kelompok ini, otoritas moneter dan lembaga keuangan, disebut dengan sistem moneter, monetary system. Masyarakat sebagai pelaku pasar uang ketiga dapat diartikan sebagai konsumen akhir uang yang tercipta. Uang yang diperoleh dalam hal ini dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran. B. Kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter, seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesepakatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapasitas untuk bank atau bahkan
bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan, melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesepakatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Tercapai kesepakatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu, namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar, valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. C. Tujuan kebijakan moneter di Indonesia. 1. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran, medium of exchange dalam perekonomian. 2. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. 3. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. 4. Menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. 5. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. 6. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. D. Jenis-jenis kebijakan moneter di Indonesia. 1. Kebijakan moneter ketat, tight money policy. Untuk mengurangi atau membatasi jumlah uang beredar,
Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. 2. Kebijakan moneter longgar, easy money policy. Untuk menambah jumlah uang beredar, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat, permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Ciri-ciri suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter. Para ekonom sepakat ciri-ciri suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila negara tersebut memiliki 1. Memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar, mengalami inflasi yang tidak terkontrol. 2. Defisit neraca pembayaran yang besar. 3. Kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang. Tingkat suku bunga yang di atas kewajaran. Jika ciri-ciri di atas dimiliki oleh sebuah negara, maka dapat dipastikan negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi. Pendapat para ekonom Islam terhadap penyebab krisis moneter. Krisis terjadi karena ketidakseimbangan antara sektor moneter dengan sektor real. Dalam ekonomi Islam, hal ini disebut dengan riba. Sektor moneter keuangan berkembang jauh lebih cepat meninggalkan sektor real barang dan jasa, selaras dengan prinsip ekonomi kapitalis yang menjadi kiblat perekonomian dunia. Setelah runtuhnya paham sosialis yang diusung oleh Soviet, yakni tidak menghubungkan sama sekali antara sektor real dengan sektor moneter. Keduanya berdiri secara terpisah. Pesatnya pertumbuhan sektor moneter yang jauh meninggalkan pertumbuhan sektor real dapat diamati dalam pergerakan transaksi-transaksi di bursa saham dan pasar valuta asing yang penuh dengan praktek ribawi serta spekulasi. Peter Drucker, seorang pakar manajemen, mengatakan bahwa gejala ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan sektor moneter dengan laju pertumbuhan sektor real, barang dan jasa disebabkan oleh decoupling, yakni keterlepaskaitannya antara sektor moneter dengan sektor real. Adanya ketidakseimbangan ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi perekonomian dunia. Para spekulan di bursa saham dan pasar valuta asing akan dengan mudah membeli atau melepas aset mereka tanpa memperdulikan kestabilan nilai mata uang suatu negara. Apabila terjadi kepanikan, nilai mata uang yang semula terkontrol akan terjun bebas. Begitu para spekulan melepas semua aset ke pasar dan memindahkan investasinya ke pasar lain yang memberikan keuntungan. Banyaknya uang yang beredar di pasar tanpa diimbangi pergerakan yang berarti dari sektor perdagangan atau jasa mengakibatkan nilai uang menjadi turun, sehingga harga menjadi naik. Situasi seperti ini menyebabkan pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali. Untuk menjamin kestabilan antara sektor moneter dan sektor real, peran pemerintah dalam hal ini, Bank Sentral amat sangat diperlukan. Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI memerlukan instrumen kebijakan moneter untuk mempengaruhi penawaran uang, antara lain cadangan wajib,
operasi pasar terbuka dengan persetujuan pembelian kembali suku bunga diskonto untuk menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor real. Kebijakan yang dapat diambil adalah mengontrol secara ketat atau membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat, mempercepat perputaran uang yang beredar di masyarakat. Untuk mempercepat perputaran uang, pemerintah harus menghapus sistem bunga atau riba dari perbankan. Jika sistem bunga dihapus, sektor real akan tergerak karena dana akan sepenuhnya diinvestasikan di sektor real untuk memperoleh keuntungan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.